mulai masa kampanye ya, supaya semua taat sebagaimana dideklarasikan, dibacakan bersama, tidak sekedar formal tapi juga secara substantif mereka menjalankan sesuai dengan deklarasi yang diucapkan. Untuk kesiapan mekanisme e-voting sendiri Pak, seperti apa Pak? Kita sudah siap ya, sudah siap, lebih sederhana. Kenapa? Karena kita ini kan sudah identitas kependudukan digitalnya kan sudah di Indonesia ranking 12 lah, malah lebih sekarang ini. Ya, selalu dinamis ya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau dulu pakai card reader ya, ada pembaca, sekarang kan nggak perlu ya. Jadi tentu teknologi itu harus kita gunakan supaya tadi teknologi tidak sekedar efisien, ya, tetapi mengurangi risiko dispute, sengketa, konflik. Karena begitu masuk ke bilik suara, yang bersangkutan harus memilih, kan gitu ya, mengurangi misalkan nanti nyoblosnya di pinggir, sah tidak sah, perdebatan itu, ini banyak kemungkinan yang terjadi di manual. Dan itu tidak akan terjadi di e-voting. Kan memang hukumnya teknologi. Total anggaran berapa Pak? Ya? Total anggaran berapa? Apa ya Mas Iko? Mas Iko. Ya, 1,1 untuk anggaran 1,6. 1,6 miliar. Jadi kan anggaran tanya aja dinasnya, jangan tanya saya. Saya mengamankan dengan 3 personil sekitar 1.000 personil gabungan dengan TNI dan Polri dan dibantu dari Pemda Kabupaten Bekasi. Dan mulai tahapan kampanye maupun nanti dengan pendistribusian alat votingnya kabupaten Purwakarta kita sudah selesaikan. Itu anggota di lokasi TPS maupun yang siapkan Harapan kan atau di situ sih di desa mana gitu yang belum ada. Ya, semuanya kita petakan antara yang rawan atau yang kurang rawan. Yang mudah-mudahan dengan adanya deklarasi damai ini semuanya aman semua insya Allah, dan juga tetap kita tidak ada estimate pengamanan kita sesuai dengan SOP yang sudah disiapkan. Untuk personil jumlah TPS-nya sebanyak 30 sesuai dengan desanya, jumlah personil yang kita tempatkan juga sekitar 500 orang lebih. Oke. Tentunya dengan diadakannya deklarasi damai, yaitu memberikan suasana yang adem bahwa ini proses demokrasi yang harus dilakukan dalam Pilkades yang dilaksanakan 12 September 2024 nanti ya. Jadi ini memang mekanisme yang harus dilakukan sehingga momen ini sangat bagus, kita support. Nah tentunya untuk calon kepala desa namanya berkompetisi, ya ada yang menang, ada yang kalah. Nah tentunya ini juga bisa menerima lah, siap menang siap kalah ya. Jadi kami berharap tentunya suasana damai, suasana kondusif ini bisa terjaga sehingga proses selanjutnya dalam rangka untuk pembangunan desa masing-masing ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Pak, kalau anggaran cukup tinggi, apakah rencana dari Dewan sendiri mungkin untuk kelanjutan tahun depan juga akan dilaksanakan e-voting atau gimana Pak? Ya, sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPRD yaitu penganggaran ya. Jadi ini sudah melalui perhitungan anggaran ya, sehingga dari perhitungan tersebut ya memang kebutuhannya sebesar itu. Nah tentunya ini kita sepakati bersama-sama dalam rangka untuk pelaksanaan Pilkades tahun 2023 ini. Artinya rencana untuk ke depan akan dilaksanakan uji secara e-voting atau gimana Pak? Ya, saya melihat jadi e-voting ini biayanya lebih kecil daripada sistem manual tradisional ya sebelumnya ya. Saya kira ini perlu kita support. Kita lanjut ya. Okay. Artinya lanjut Bang ya, untuk Ulang. Tapi kalau sampai dengan waktu yang kami tentukan yang bersangkutan tidak memberikan foto lagi, ya foto itu yang kita gunakan. artinya wajah tok gitu di waktu. Iya, kemarin itu saya coba itu ada satu itu yang fotonya besar. Nah, nanti dikiranya ada sesuatu kok ditampilkan beda. Padahal data yang kami terima ukurannya dia memang besar. Maksudnya ukurannya besar itu ketika dimasukkan dalam sistem itu dia lebih lebar gitu, sehingga bahunya kepotong. Eko, dari 74 calon ini, incumbent
Incumbent ada 19 desa. Seluruhnya sekarang sudah cuti ya. Sudah cuti karena begitu ditetapkan tanggal 29 kemarin seluruhnya harus cuti sampai tanggal 12. Kemudian ada 19, kemudian yang punya hubungan kekeluargaan, suami, istri, kakak, adik, kemudian tante, bule gitu kan. Dan satu lagi anak ibu. Itu ada 9. Berarti yang itu yang dingin nanti ya. Kan kalau apa tidak? Yang anehnya itu kalau petanya begitu. Petanya 9. Terkait DPT ini kan biasanya yang paling bermasalah ada DPT. Sejauh ini seperti apa? DPT sudah kami tetapkan per 3 Agustus dan tidak boleh ada perubahan. Jadi nanti ini dalam perkembangannya ada meninggal gitu ya, meninggal kemudian ketika meninggal itu kan DPT tidak dihapus karena DPT kan ada berita acara yang sudah diinput. Nah, ketika meninggal kartu panggilannya tidak diberikan, dilampiri surat kematian dari desa. Itu kan bahaya, orang meninggal memilih itu kan yang memilih kan takut. Ditutup yang mati. Kalau meninggal kartu panggilannya tidak diberikan. Kalau yang ini yang berdomisili di luar apakah dia juga masuk DPT juga? Masuk. Jadi DPT ini kan penjelasannya deskripsinya adalah warga desa. Jadi walaupun dia tidak di sini, itu ya kita masukkan. Perkara dia mau datang atau enggak tanggal 12 nanti pada saat pemungutan ya nanti menyesuaikan. Pak, kalau terkait mungkin ada warga ketelisut nggak bisa masuk DPT itu apa langkah dari? Nah, kalau sudah kan begini ya, tahapannya kan sudah dimulai. Mulai dari penetapan pemberian kami DP 4, kemudian DPS, kemudian DP tambahan, seluruhnya sudah diumumkan sehingga muncul DPT. Nah, kalau sudah DPT kok baru laporan ya tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ini bukan seperti pemilu nanti KTP saja bisa, ini tidak bisa karena ada aturan khusus yang menaungi tentang pilkades. Pak Eko, yakin untuk e-voting nanti mengurangi memang kesalahan? Iya, kalau aku yakin karena ini sistem dan tidak kelebihan dari e-voting itu yang pertama dia efisien, yang kedua dipastikan tidak ada suara rusak. Jadi tidak ada sengketa lagi ini suara ini sah enggak, ya. Begitu keluar ya sah. Tinggal klik itu aja ya? Iya, jadi kalau saya yakin. Dan memastikan bahwa aplikasi yang digunakan aman. Gitu. Aman, karena tidak terkoneksi dengan internet. Tadi Pak Bupati kan sudah ngendikan bahwa itu tidak terkoneksi dengan internet. Oke.